Ketika Ayu ngelihat dengan lebih jelas, ternyata bukan bajunya aja yang sobek, tapi perutnya juga sobek. Isi perut sosok itu, jeroan segala macem, keluar semua. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, kita bakal ngelanjutin cerita dari Aras Anggoro yang berjudul Teror Pendaki Ciremai versi Ayu. Kalau kalian yang udah nonton part sebelumnya, pasti kalian udah tahu. Ada sebuah kesalahan fatal yang dilakuin sama Ayu. Dan kini, Adi ada di dalam bahaya. Bisa dibilang, nyawanya itu terancam. Dan gak ada cara lain lagi buat nyelamatin Adi kecuali Ayu mesti naik lagi ke Gunung Ciremai itu dan ngambil pembalut yang udah dia buang. Nah, bisakah Ayu mengambil lagi pembalut itu dan turun lagi dengan selamat? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Jangan lupa follow gue juga di Instagram ya. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Dengar, hanya ada satu cara untuk menolong temanmu. Malam ini juga, kamu naik lagi ke atas. Ambil kotoran yang kamu buang. Ngedenger syarat itu, badannya Ayu langsung merinding. Bayangin, kengerian-kengerian yang semalam aja belum hilang nih di ingatannya Ayu. Dan sekarang, dia disuruh naik lagi ke gunung itu, sendirian. Selepas Isya, Ayu udah siap-siap. Sebelum pergi, dia sempetin buat ngeliat Adi. Adi lagi tidur dan kelihatannya sih udah tenang. Nenek tua itu pelan-pelan lagi mijitin kakinya Adi. Ayu sempet senyum ke beliau dan beliau pun ngebales senyumannya Ayu. Di luar, beberapa orang udah pada ngumpul. Salah satunya ya si bapak-bapak itu. Dia lalu ngasih Ayu sebuah bungkusan kain putih. Bapak itu ngejelasin kalau yang ada di dalam bungkusan itu adalah tanah. Nah, bapak itu bilang ke Ayu buat sebarin tanah itu nanti di belakang pondokan di pos Condong Amis. Kain pembungkusnya nanti dipakai buat ngebungkus pembalut yang udah Ayu buang. Ayu pun ngeiyain, tapi dia lupa nanya alasannya kenapa mesti nyebarin tanah itu. Singkat cerita, Ayu pun pamit dan berangkat. Gak ada alasan buat nunda-nunda lagi. Karena udah gak ada jalan lain lagi buat nyelamatin Adi kecuali naik lagi ke gunung itu. Kabut tipis turun ketika Ayu mulai pendakian. Sambil jalan, dia terus nginget-nginget di mana tepatnya dia buang pembalut itu. Pas lagi jalan gitu, tiba-tiba, loh kok ada seorang pengantin perempuan lengkap dengan untaian kembang melati di kepalanya. Ayu terus mikir, kok ada pengantin malam-malam di tengah-tengah hutan? Gak lama setelah itu, sosok pengantin tersebut hilang. Di situ Ayu baru sadar kalau itu bukan manusia. Dia pun langsung mempercepat langkah. Terus dia jalan, ngelewatin gelapnya hutan Ciremai. Dan tiba-tiba aja, sekarang kecium bau busuk. Ayu berusaha buat tetap tenang di situ. Dia pernah dengar kalau makhluk-makhluk gaib itu gak bakal berani ngedeket kalau kitanya gak takut. Gak lama kemudian, bau busuk itu hilang, berganti sama harum bunga melati. Tapi Ayu terus ngelangkah tuh. Dia gak pedulilah mau bau busuk kek, bau melati kek. Sekelebat-sekelebat bayangan mulai kelihatan dari
sudut mata. Yang tadinya cuman ngelangkah cepet, sekarang berubah jadi lari. Nggak tahu berapa lama Ayu lari sampai akhirnya brak, dia jatuh ke sandung akar. Di situ dia mutusin buat istirahat dulu. Dia nyender tuh di sebatang pohon. Nah, pas lagi istirahat gitu, samar-samar ketutupan kabut beberapa meter naik ke atas, Ayu ngeliat kok kayak ada sebuah bangunan kayu. Ayu mikir, apakah itu bangunan yang si bapak maksud yang ada di pos Condong Amis? Cukup istirahat, Ayu pun ngeberaniin diri buat ngedeketin bangunan kayu itu. Semakin deket, perut tuh berasa kayak melilit. Sambil gemeteran, Ayu arahin tuh senternya ke setiap pojokan pondokan itu. Dan gak ada apa-apa. Setelah itu dia ambil lah tuh bungkusan kain putih yang dikasih sama si bapak-bapak tadi. Terus sambil mikir-mikir, apa instruksi selanjutnya? Oh iya, dia mesti nyebarin tanah yang ada di dalam bungkusan itu di belakang pondokan Condong Amis, yaitu bangunan kayu itu. Yang ada di dalam pikirannya adalah apa yang bakal terjadi setelah dia nyebarin tanah itu. Pelan-pelan dia buka tuh bungkusan kain putih kan, yang sekilas kayak kain kafan. Dan ternyata bener, isi dari bungkusan itu adalah tanah merah. Nggak tahu maksudnya apa bapak-bapak itu ngasih tanah merah, tapi Ayu coba buat ikutin lah instruksinya. Dia mulai jalan tuh ke belakang pondokan itu. Jantung itu udah deg-degan. Dengan tangan yang udah gemeteran nih, dia lempar tanah itu kan. Bats! Dan di saat yang bersamaan, whoosh, angin kencang berhembus. Dan Ayu pun langsung teriak di situ. Teriakannya semakin menjadi ketika dia ngeliat ada bayangan hitam berbentuk manusia yang lagi berdiri di bawah pohon di antara semak-semak. Dan bayangan itu ngeluarin suara. Jangan teriak-teriak, berisik. Ayu ketakutan di situ sampai-sampai dia nggak bisa gerak. Sementara bayangan itu masih ada di sana. Dan bayangan itu bilang lagi, udahan paniknya. Ngedenger cara ngomongnya sosok itu, Ayu mikir nih, kok kayak manusia ya? Akhirnya dia ngeberaniin diri buat nyorotin senternya ke arah sosok itu kan. Dan kelihatan sesosok laki-laki biasa, berpakaian biasa, lagi ngerokok. Ayu bilang, Bang, istighfar, jangan gelagapan kayak gitu. Ayu pun nurut, dia istighfar tuh selama kurang lebih beberapa menit kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan si laki-laki itu cuma ngeliatin aja. Setelah udah tenang, hal pertama yang dilihat sama Ayu adalah kaki si laki-laki itu napak apa enggak. Dan ternyata napak. Sepatu yang laki-laki pakai itu kelihatan kusam, tapi kakinya nginjek ke tanah. Terus Ayu senter lagi ke sekitaran. Dan di situ ada matras, alat masak, dan juga ransel yang nyender di tiang pondokan. Laki-laki itu terus nanya, naik berapa orang? sendiri bang. Nggak boleh jalan malam-malam sendirian di Ciremai. Emang dapat izin dari bawah? Ayu cuman ngangguk sambil terus natap Ayu kan. Laki-laki itu bilang lagi, kalian semua itu sama aja. Masuk ke tempat orang nggak pamit, berisik dan bikin kotor. Gimana maksudnya bang? Kalau bukan permintaan Mak Encep, pengen gue cekek aja leher lu rasanya. Jujur aja, Ayu sama sekali nggak ngerti ini orang ngomong apa sih. Yang dia khawatirin adalah jangan-jangan laki-laki itu adalah orang gila yang lagi keliaran di hutan. Terus di situ Ayu ngeberaniin diri buat nanya, Mak, siapa bang? dia yang dari kemarin ngurus lu dan temen lu. Tanpa dia, lu gak bakalan bisa sampai sini sekarang. Dia juga yang nitipin lu ke gua. Oh, nenek yang baik itu maksudnya ya bang? Namanya Mak Encep.
Dengar, mulai dari sini sampai atas, lu bareng gua. Cukup ikutin gua. Jangan banyak tanya. Baca doa-doa yang lu bisa. Pikiran jangan kosong. Iya bang. Jangan mati di sini. Kalau lu nggak selamat, temen lu juga nggak selamat. Iya bang. Kesalahan lu itu kebangetan fatal. Jangan lu kira bakal naik, ngambil itu pembalut sialan, terus turun lagi, nggak pakai ada gangguan. Perjalanan kita ke atas nggak bakalan gampang. Laki-laki itu pun mulai ngeberesin peralatannya dan dia masukin ke dalam ransel. Ngedenger kata-kata orang itu, Ayu nggak punya pilihan lain selain nurut. Tapi di situ dia lega karena dia udah nggak sendirian lagi. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, dari mana laki-laki itu tahu soal pembalut? Ayu pun nyoba buat ngenalin dirinya. Nama saya Ayu. Gua tahu. Kalau abang? Moka. Selesai beres-beres, Bang Moka pun mulai jalan. Sedangkan Ayu masih bengong aja ngeliatin laki-laki itu. Bang Moka terus ngomong dengan nada agak meledek lah. Mau sekalian digendong. Setelah digituin, baru Ayu mulai jalan. Jalur yang mereka lalui terus menanjak. Sosok Bang Moka ini beda banget sama Adi, yang selalu setia di sampingnya Ayu. Bang Moka ini selalu jalan duluan, terus nungguin Ayu yang ngos-ngosan berusaha buat nyusul dia. Begitu Ayu hampir nyusul Bang Moka, tiba-tiba Bang Moka bilang, pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Setelah itu, Bang Moka nunjuk ke satu titik di belakangnya Ayu. Pas Ayu lihat apa yang ditunjuk sama Bang Moka, buset dah. Jantung ini berasa kayak mau copot. Gak jauh di belakang dia, di atas sebuah pohon, ada sosok. Sosok perempuan, tapi mukanya itu hancur. Ngelihat sosok itu, Ayu yang tadinya begini langsung buang muka. Ngelihat Ayu yang bertingkah kayak gitu, Bang Moka malah ketawa. Dan dia bilang, takut ya. Digituin sama Bang Moka, Ayu agak dongkol. Dia pura-pura aja gak denger tuh dan melengos jalan duluan. Bang Moka bilang lagi, masih punya rasa takut kok. Berani-beraninya kurang ajar. Ngedenger itu, Ayu jadi agak ngerasa bersalah dan malu. Bang Moka terus ngelanjutin omongannya. Di mata kalian, Gunung Ciremai ini cuma tempat piknik, tempat ngelepas stres dari rutinitas. Terus kalian datang ke sini, ngebawa kesombongan kalian, ketawa ketiwi, jalan dengan gaya sok elegan, ngelewatin orang-orang yang kalian anggap udik di kaki gunung ini. Gitu ya? Kalian pikir kami iri dengan kehidupan kalian? Salah. Kami muak sama kesombongan kalian. Udah banyak tragedi yang terjadi di sini, tapi kalian para manusia gak sedikit pun ngambil pelajaran. Ngedenger Bang Moka ngomong panjang lebar, Ayu cuma nunduk aja. Lanjut lagi perjalanan. Kali ini Ayu di depan, Bang Moka di belakang. Sekarang mereka berdua diem-dieman. Sempet beberapa kali Ayu mesti berhenti karena ulu hatinya berasa nyeri. Kalau Ayu berhenti, Bang Moka juga ikut berhenti. Gak jauh di belakangnya dia. Ayu perhatiin tuh si Bang Moka kan, kok mukanya gak keringetan sama sekali, gak ngos-ngosan, malah asik-asik aja ngerokok. Ngerasa diliatin gitu, Bang Moka bilang, apa, takut lagi? Enggak. Gua kasih tips biar lu gak penakut kayak anak kucing. Biar lu gak takut, lu harus pura-pura gak takut. Emang gak takut? Setelah itu Ayu lanjut jalan lagi. Cuman baru satu langkah jalan nih, tek, lagi-lagi dia dibikin gak gerak. Gimana dia bisa gerak kalau di setiap dahan pohon dan di semak-semak itu banyak sosok perempuan pakai baju putih yang mukanya hancur, alias kuntilanak.
Ayu baru bisa gerak lagi pas Bang Moka tepuk bahunya. Dengan santainya, orang itu jalan. Sontak Ayu langsung kejar orang itu. Kuntilanak itu cuman diem aja, gak ngeluarin suara apa-apa, kayak cuman ngawasin doang. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat ke jalur langsung disembur sama Bang Moka pakai asap rokoknya, dan kuntilanak itu pun langsung hilang. Setelah itu Bang Moka nengok ke Ayu dan dia ngomong dengan nada sinis. Jadi gak takut ya? Ayu cuman diem aja. Kuntilanak itu gak hilang, tapi gak juga ngedeket. Terus jalan sampai pada akhirnya mereka berdua ngelewatin yang namanya pos kuburan kuda. Semakin naik ke atas, kabut semakin tebal. Pohon-pohon tinggi menjulang di mana-mana. Dan di balik jejeran pohon-pohon itu, Ayu sempat ngeliat ada muka putih ngintip. Terus kedengeran juga suara orang banyak yang lagi ngomong pelan pakai nada rendah. Seiring Ayu jalan, suara-suara itu kedengeran makin dekat. Ayu makin gelisah di situ. Ketika mereka tiba di pos Pangalap, baru Ayu tahu dari mana sumber suara-suara tadi. Di sana, di dalam bayangan kegelapan hutan, Ayu ngelihat banyak banget sosok manusia lagi duduk dalam posisi rapat. Mereka lagi sibuk ngobrol satu sama lain, tapi nggak ada satupun dari mereka yang merhatiin Ayu dan Bang Moka. Banyak dari sosok itu yang pakai karung goni tebal sebagai pembungkus badan. Ayu sempat mikir, apa mereka orang-orang kampung yang dari kaki gunung? Ayu terus nanya ke Bang Moka. Bang, mereka siapa bang? Orang. Iya, maksudnya siapa? Lagi apa? Lagi nunggu. Iya, siapa? Nunggu apa? Lu gak akan mau tahu mereka lagi nunggu apa. Udah, jalan aja. Hormatin orang yang udah gak ada. Ayu kaget ngedengar jawaban itu. Hormatin orang yang udah gak ada. Berarti mereka semua bukan manusia. Bang Moka terus ngomong lagi. Lu khawatirin aja nasib lu sendiri. Sosok-sosok itu seakan-akan gak ngelihat mereka berdua. Mereka terus aja ngomong sambil bisik-bisik ketika Bang Moka dan Ayu lewat di depan mereka. Ayu dan Bang Moka terus jalan sampai suara orang-orang itu mengecil dan gak kedengeran lagi. Gak lama kemudian, Bang Moka bilang, lu kan penakut. Saran gua, mendingan lu tutup mata nanti. Hah? Tutup mata? Ayu bertanya-tanya, ada apa? Siapa? Dan kenapa mesti tutup mata? Bang Moka bilang, sabar ya, nanti. Di mana? Tanjakan Seruni. Selama dalam perjalanan, sosok-sosok kuntilanak itu terus bermunculan, tapi mereka itu gak ada yang berani ngedeket. Mereka cuma muncul, hilang, muncul, hilang. Begitu terus diiringi sama suara tangis dan suara ketawa. Ayo mikir, apa mereka emang kayak gitu? Atau karena ada Bang Moka makanya mereka gak berani ngedeket? Ayu yang jalan di belakang yang Bang Moka bertanya-tanya, ini orang siapa sih sebenarnya? Pengen Ayu nanya, tapi kalau inget sama cara ngomong yang ngeselin, dia jadi males. Jalur gak usah ditanya lagi, semakin ke atas, semakin terjal. Tapi Bang Moka dengan gampang ngelewatin itu semua. Sementara Ayu, dia mesti susah payah. Dari atas jalur, Bang Moka bilang, capek ya? Ayu cuekin sindiran Bang Moka itu. Karena dia udah terlalu capek buat ngejawab. Tapi Bang Moka nggak berhenti-berhenti nyindir Ayu. Dia bilang, mau istirahat dulu. Mau makan apa? Steak. Perlu dipijitin kakinya. Ayu masih cuekin sindiran-sindiran itu sampai Bang Moka bilang, atau perlukah kita hentikan pikniknya malam ini, pulang, terus tidur? Kalau besok bisa bangun cepet, mungkin
masih ada waktu buat datang ke pemakaman teman Nyonya. Tek. Ayu langsung kesentak di situ. Dia sadar kalau gak ada waktu buat capek di sini. Nasibnya Adi tergantung sama dia. Tiba-tiba aja dia dapet kayak sebuah dorongan. Ayu sebenarnya udah muak banget sama tanjakan curam itu. Tanjakan yang didominasi sama akar-akar menjalar. Sambil istirahat sebentar, di situ Ayu baru sadar kalau dia lagi ada di tanjakan Seruni. Baru Ayu mau jalan lagi, tiba-tiba kecium wangi bunga melati. Dari sudut matanya, Ayu ngeliat mulai ada yang bergerak ke arahnya. Dia nggak tahu itu apa, cuman samar-samar aja karena ketutupan kabut. Tapi sesuatu itu terus bergerak pelan-pelan. Ayu pun mulai ngelangkah naik lagi. Namun bau melati itu makin kecium dan kedengaran suara dari semak-semak. Ayu perhatiin lah tuh kan, ke arah semak-semak itu. Pelan-pelan sosoknya mulai kelihatan. Dan itu adalah seorang perempuan. Walaupun Ayu takut, tapi dia agak lega. Karena dia yakin kalau perempuan itu gak bakal berani ngedeket karena ada Bang Moka. Yang waktu itu udah agak jauh dari dia tapi masih kelihatan siluetnya. Tapi ternyata Ayu salah. Perempuan itu terus jalan ngedeket sampai mukanya itu mulai kelihatan jelas. Ternyata perempuan itu nggak kayak perempuan-perempuan yang tadi, yang mukanya hancur yang pada bertengger di pohon. Sebaliknya, sosok perempuan yang ini cantik banget. Kulitnya putih dan tatapan matanya itu tajam mengarah ke Ayu. Perempuan itu terus ngedeket sampai bikin Ayu panik. Dia berusaha buat nyari di mana Bang Moka. Tapi sekarang Bang Moka udah nggak kelihatan lagi. Ketutupan kabut tebel. Perempuan itu jalan lurus ke arah Ayu dan Ayu cuman bisa mematung. Nggak bisa gerak. Dia cuman berharap kalau sosok itu hilang, terbang atau kemana lah. Kayak sosok-sosok yang sebelumnya. Tapi nggak. Sosok itu terus ngedeket. Ayu gak bisa ngapa-ngapain kecuali ngeliatin sosok itu. Muka sosok itu pucet. Pakaian yang dia pakai sama persis kayak pakaian-pakaian kuntilanak yang mukanya hancur. Tapi bedanya adalah pakaian sosok itu di bagian perutnya sobek besar dan kelihatan kotor. Ketika Ayu ngeliat dengan lebih jelas, ternyata bukan bajunya aja yang sobek, tapi perutnya juga sobek. Isi perut sosok itu, jeroan segala macem, keluar semua. Lagi-lagi Ayu pengen teriak tapi gak bisa. Dan gak cuma itu, perempuan itu kayak nyeret sesuatu. Sesuatu yang kayak terhubung sama tali yang dipegang tangan kirinya. Pas Ayu perhatiin bener-bener tuh, ternyata yang sosok perempuan itu seret adalah Orok. Tahu Orok? Orok yang udah berubah jadi mayat. Tali warna hitam kemerah-merahan dan agak basah itu dipakai buat narik Orok itu. Pada akhirnya Ayu sadar kalau itu adalah tali pusar. Dan di situ dia pingsan. Gak tahu berapa lama Ayu pingsan. Ketika dia buka mata, yang pertama dia lihat adalah Bang Moka. Dia bilang dengan nada ngejek, "Udahan istirahatnya." Gak ngejawab pertanyaan itu, Ayu pun nyoba buat diri. Di situ dia langsung keinget sama sosok perempuan yang tadi. Dia langsung panik, nengok sana kemari nyari sosok perempuan itu. Ngeliat Ayu yang kayak gitu, Bang Moka bilang, "Dia udah pergi." Udah pergi, berarti Bang Moka juga ngeliat. Tapi kok ini orang tenang bener? Ayu nanya. Siapa tadi Bang? Seruni. Mereka berdua pun ngelanjutin perjalanan. Sambil jalan, Ayu terus kepikiran sama nama itu, Seruni. Apa karena sosok itu
daerah tersebut dinamain Tanjakan Seruni. Lalu tiba-tiba kecium bau yang bener-bener busuk. Perutnya Ayu langsung bergejolak di situ. Dia langsung mual-mual. Sontak dia langsung nengok sana kemari buat nyari dari mana sumber bau itu. Di atas dahan nggak ada, di balik pohon nggak ada, semak-semak nggak ada. Penampakan sosok Seruni itu muncul lagi di pikirannya. Apa jangan-jangan ini tanda-tanda dia mau datang? Tapi dia keinget tuh, kalau sosok itu kan tanda-tandanya wangi melati, bukan bau busuk. Kalau bau busuk ini pocong. Ayu langsung waspada di situ. Dia langsung mikir, apa jangan-jangan makhluk itu ada di belakang. Dia nengok kan tuh, gak ada siapa-siapa, kosong, cuman kabut tebal aja. Tapi kok bau busuk itu makin menyengat. Ayu pun berhenti sebentar sambil merhatiin kabut yang ada di belakangnya itu. Karena kelihatannya ada sosok yang bergerak. Diperhatiin. Dan bener aja, kabut tiba-tiba kesibak dan keluar rombongan orang yang lagi pada nunduk. Ayu perhatiin, orang-orang ini mukanya pucat dan gak ada ekspresi. Satu persatu mereka ngelewatin Ayu, kayak yang gak ngeliat Ayu gitu. Tapi dari dalam kabut itu, Ayu ngeliat masih ada beberapa orang lagi. Nah, mereka ini samar-samar kelihatan kayak lagi mikul sesuatu. Diperhatiin terus sama Ayu. Dan gak lama kemudian mereka pun keluar dari dalam kabut. Ternyata, lu mau tahu apa yang orang-orang itu pikul? Keranda mayat. Dari situlah ternyata sumber bau busuk tadi. Keranda itu gak ada penutupnya. Jadi Ayu bisa ngelihat jasad yang ada di dalam keranda itu. Ketika keranda itu lewat di depannya Ayu, barulah di situ dia ngelihat dengan jelas siapa yang ada di dalam keranda itu. Lu mau tahu siapa? Adi. Rombongan itu terus jalan sampai akhirnya ditelan kabut. Ayu pun langsung ambruk ke tanah. Di situ dia ngerasa kalau perjuangannya naik ke gunung itu jadi sia-sia. Secara itu bener Adi udah mati. Bang Moka berdiri di depannya Ayu sambil tetap merokok dengan santainya. Ayu udah siap aja kalau Bang Moka ini mau ngeluarin kata-kata pedes lagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Bang Moka ngomong dengan agak lembut. Dia bilang, setan akan terus mengganggu dengan beragam cara. Kalau cuman pakai penampakan gak mempan, mereka akan merubah strategi, menipu, memfitnah, menjatuhkan iman, dan menghancurkan mental. Tujuan lu udah deket. Mereka gak nyangka kalau lu ternyata lumayan juga, gak mempan dengan cuma sekedar penampakan. Jadi keranda Adi tadi? Terus lu percaya? Jangan pernah percaya sama tipu daya setan. Ayu mulai paham di situ. Kalau tadi cuma penampakan yang dibuat-buat sama setan-setan penghuni Gunung Ciremai buat ngejatuhin mentalnya dia. Setelah itu Bang Moka pun ngajak Ayu buat jalan lagi. Kali ini nada ngomongnya ketus lagi. Tapi gak tahu kenapa Ayu seneng ngedengernya. Masuk ke tanjakan Bapak Tere. Ini tanjakan bener-bener ekstrim. Sempet beberapa kali Ayu ini kepleset dari pijakan. Tapi untungnya dia sempet pegangan sama akar. Pada akhirnya dia bisa juga ngelewatin tanjakan Bapak Tere itu. Ayu pun langsung rebahan di tanah. Istirahat sambil mikir, kenapa gue mesti ngelakuin hal bodoh itu kemarin? Dan kenapa Adi yang mesti kena imbasnya? Ayu ngeliat Bang Moka lagi duduk di atas sebuah batu sambil masih ngerokok. Ayu pun ngomong ke dia, Bang, apaan? maafin gua bang. Semua karena gua. Akhirnya
Gua khilaf kemarin, Bang. Sama sekali bukan kesengajaan. Bukan. Perbuatan lu kemarin itu cuma akibat. Penyebab utamanya udah bersama lu bertahun-tahun. Apa, Bang? Kesombongan lu. Ayu cuman diem ngedenger itu. Dia mengakui kalau dia ini udah sombong selama ini. Setelah itu, Ayu ini ngelihat Bang Moka kayak lagi bergumam. Dia bilang, "Manusia, kalian semua terlalu sombong. Sebenarnya apa yang kalian cari?" Nggak tahu Bang Moka ini lagi ngomong sama siapa, tapi pandangannya itu mengarah ke bawah tanjakan. Ayu pun ikut ngeliat ke bawah tanjakan itu, dan nggak tahu dari mana atau gimana, di situ kelihatan ada beberapa orang bajunya compang-camping lagi berlutut. Ekspresi ketakutan dan putus asa kelihatan dari mereka. Lalu dari balik kabut mendadak muncul seorang yang berpakaian tentara. Kelihatannya sih kayak tentara Jepang, bawa pedang di tangan kanan dan nggak pakai aba-aba. Set, kepala orang-orang itu satu persatu, dan tubuh-tubuh yang udah nggak ada kepalanya itu tumbang terus hilang. Nggak tahu apa maksudnya dari pertunjukan itu. Sampai akhirnya Bang Moka narik tangannya Ayu. Udah waktunya buat ngelanjutin perjalanan. Ayu jalan sambil diem, gak berani ngomong apa-apa, apalagi nanya tentang pertunjukan tadi. Jalan terus sampai tiba-tiba hembusan angin mendadak hilang. Begitu juga sama suara-suara serangga malam. Tiba-tiba suasana itu jadi mencekam. Ayu tahu perasaan itu. Ada sesuatu yang lagi mendekat. Ayu langsung nengok ke segala arah dengan panik. Pengen doa, tapi mendadak gak ada satupun doa yang dia ingat. Bang Moka yang ada di depan tiba-tiba balik badan dan ngasih aba-aba buat jangan bergerak. Bang Moka yang biasanya tenang, santai, sekarang mukanya nampakin sedikit ketakutan. Dan samar-samar kedengeran suara gending gamelan. Suara itu makin lama makin ngedeket. Ayu nanya ke Bang Moka, Bang, seru nih. Nyilinggi. Bagi kalian yang belum tahu siapa Nyilinggi, jadi Nyilinggi ini bisa dibilang menurut cerita-cerita adalah penguasa Ciremai. Nah, apa yang bakalan terjadi sama Ayu? Apakah dia bakal berhadapan sama Nyilinggi ini? Dan bisa nggak dia ngambil lagi pembalut itu? Tonton di part terakhir. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan seperti biasa, subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.